Sebagai salah satu negara dengan mayoritas umat muslim terbanyak di dunia, masyarakat Indonesia memiliki tradisi unik dalam menyambut bulan Ramadan yang berbeda di setiap daerahnya. Salah satunya adalah nyadran, yang merupakan sebuah kebiasaan masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dalam menyambut Ramadan tiba. Biasanya mereka akan membersihkan makam para orang tua atau leluhurnya, serta berdoa bersama di sekitar area makam. Seusai berdoa, mereka bisa berkumpul untuk makan bersama di sepanjang jalan. Pemirsa asal muasal, masih ada lagi beberapa tradisi unik lainnya di Indonesia dalam menyambut bulan Ramadan. Penasaran bagaimana tradisi lain tersebut? Berikut asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik tradisi menyambut Ramadan di Indonesia maupun beberapa negara di dunia dalam jelajah waktu dan cerita. Selain tradisi nyadran, masih ada tradisi unik lainnya di Pulau Jawa, yaitu tradisi padusan. Tradisi ini dilaksanakan khususnya di kalangan masyarakat Jawa menjelang bulan Ramadan tiba. Konon kearifan lokal ini sudah ada sejak zaman Wali Songo. Mulanya tradisi ini dilakukan dengan mendatangi sumber mata air murni yang dipercaya bisa mendatangkan berkat. Di sana masyarakat melakukan mandi besar serta membersihkan badan dari ujung kaki hingga ujung kepala. Hal ini dipercayai dapat mensucikan diri dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Seiring berjalannya waktu, penerapan padusan pada masyarakat Jawa mengalami pergeseran. Ritual mandi besar dalam tradisi padusan tidak lagi harus dilakukan di sumber mata air, melainkan bisa dilakukan di rumah masing-masing. Ditambah lagi saat ini sedang dilanda pandemi sehingga orang dibatasi keluar rumah dan mengadakan acara yang bisa menciptakan kerumunan. Dukderan. Berbeda dengan tradisi padusan yang menyambut bulan Ramadan dengan mandi, tradisi dukderan dilakukan dengan cara menabuh beduk dan membunyikan meriam. Dukderan merupakan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat di Semarang. Istilah dukderan diambil dari bunyi suara tabuhan beduk, duk, yang diiringi dengan suara meriam, der. Perpaduan bunyi suara inilah yang menjadi awal mula penamaan tradisi ini. Tradisi ini sebenarnya dilakukan dalam rangka penentuan dan pengumuman awal puasa di bulan Ramadan. Sebab dulunya ada beberapa perbedaan dalam penentuan hari pertama berpuasa Ramadan. Dan saat ini tradisi dukderan sudah menjadi semacam pesta rakyat yang diisi dengan berbagai pertunjukan seperti tarian, arak-arakan, serta penabuhan beduk. Namun pengumuman awal puasa tetap menjadi puncak dari keseluruhan acara dukderan ini. Tak cuma di Pulau Jawa, dari ujung Pulau Sumatera, masyarakat Aceh juga memiliki tradisi unik dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu tradisi meugang. Tradisi ini identik dengan daging sapi atau kerbau yang diolah menjadi beraneka ragam masakan. Setelah diolah, masakan tersebut nantinya akan dinikmati bersama-sama. Tradisi meugang bertujuan sebagai bentuk ucapan syukur. Biasanya, beberapa hari sebelum Ramadan tiba, para penjual daging dadakan berjejer rapi di lokasi yang telah direkomendasi oleh pemerintah setempat. Warga tidak peduli dengan harga daging yang melambung tinggi hingga 50% dari harga normalnya. Tradisi ini sekilas sedikit mirip dengan perayaan Idul Adha, di mana masyarakat akan menyembelih sapi ataupun kambing. Perbedaannya adalah tradisi ini dikhususkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Meskipun Bali mayoritas beragama Hindu, namun ternyata terdapat tradisi unik dalam menyambut bulan Ramadan bernama Megibung. Tradisi unik ini biasa dilakukan masyarakat Karangasem Bali. Megibung merupakan kegiatan makan bersama dengan duduk bersila dan membentuk lingkaran. Nasi yang telah tersedia beserta lauk pauknya di atas nampan akan dinikmati secara bersama-sama dalam satu wadah. Satu porsi nasi Megibung biasanya dinikmati oleh 4-8 orang. Satu kelompok tersebut dinamakan satu sela. Uniknya selama proses makan ini semua dilakukan bersama menggunakan tangan. Selain harus mencuci tangan terlebih dahulu, terdapat etika lainnya juga. Seperti tidak menjatuhkan sisa makanan dari mulut ke atas nampan, tidak bersin, dan tidak mengambil makanan orang sebelah. Jika ada kelompok yang sudah selesai, harus menunggu kelompok lainnya selesai terlebih dahulu. Apabila semua sudah selesai makan, baru kemudian meninggalkan tempat secara bersama-sama. Hal itu dilakukan sebagai lambang kebersamaan. Tak hanya di Indonesia saja, negara lain pun memiliki tradisi unik dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Salah satunya di negeri Mesir. Umat muslim di sana biasanya akan memasang lampu tradisional di setiap rumah yang disebut dengan lampu fanus. Lampu fanus ini merupakan lampu hias yang mempunyai warna dan ukuran beraneka ragam.
Ukurannya ada dari yang kecil hingga ukuran raksasa. Setiap keluarga di Mesir rasanya wajib untuk membeli lampu fanus tersebut untuk meramaikan suasana malam menyambut Ramadan datang. Biasanya lampu tersebut digantung di setiap balkon rumah-rumah penduduk di sana. Lahirnya tradisi pemasangan lampu fanus ini ketika seorang penguasa di Mesir zaman Kesultanan Fatimiyah memerintahkan kepada setiap masjid di negeri tersebut untuk memasang penerangan dari minyak zaitun di sekitar lokasi masjid. Hal ini untuk mempermudah para jemaah yang ingin melaksanakan sholat tarawih serta ibadah malam lainnya selama bulan suci Ramadan. Kemudian tradisi tersebut terus berkembang seiring berjalannya masa. Dan saat ini, lampu fanus tidak saja dinyalakan pada saat bulan Ramadan saja, melainkan sudah banyak keluarga Mesir yang menggunakan lampu tersebut sebagai lampu dekorasi di dalam rumah mereka, dengan desain yang lebih kecil namun kaya dengan kreasi seni. Dari Mesir kita bergeser ke negara Irak. Tradisi unik terkenal di sana adalah permainan Meibes. Tradisi unik ini biasa dilakukan setelah berbuka puasa. Saat matahari terbenam, para pria di Irak akan berkumpul di sekitar lingkungan untuk bermain permainan ini. Permainan Meibes terbagi dalam 2 kelompok. Setiap grup terdiri dari sekitar 40 hingga 250 pemain sekaligus, di mana tim bergantian menyembunyikan cincin. Permainan dimulai dengan pemimpin satu kelompok diam-diam memberikan cincin kepada salah satu anggota timnya. Anggota tim lainnya duduk di tanah dengan kepala tangan mereka diletakkan di pangkuan mereka. Tim lain harus menebak anggota mana yang memiliki cincin itu. Meski sederhana, permainan ini cukup menarik dan telah diturunkan dari generasi ke generasi di Irak. Selain Irak, Qatar juga memiliki tradisi unik dalam menyambut datangnya bulan Ramadan yang dikenal dengan Garangau, sebuah festival khusus anak-anak. Mereka akan mengenakan pakaian tradisional dan berkeliling di lingkungan sekitar rumah mereka sepanjang malam. Dalam festival ini, anak laki-laki akan tampil dengan baju Arab berwarna hitam dengan rompi merah yang bersulam emas. Sementara itu, anak-anak perempuan akan berbalut pakaian berwarna cerah lengkap dengan ikat kepala ataupun hijab hitam transparan berhias benang emas. Mereka kemudian akan berpawai dan bernyanyi di sepanjang jalan sekaligus berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk meminta permen dan kue. Irlandia menjadi salah satu negara dengan waktu berpuasa terpanjang di dunia, yakni selama 20 jam. Sama seperti di negara-negara dengan minoritas muslim lainnya, pusat kegiatan selama Ramadan di Irlandia berada di Islamic Center di daerah Clonskeagh. Mereka akan berbuka puasa dan melaksanakan ibadah lainnya seperti mendengarkan ceramah dan membaca Al-Quran sampai selesai salat tarawih. Sementara di Belanda, tepatnya di kota Amsterdam, terdapat tradisi unik, yaitu dengan adanya bazar setiap bulan Ramadan tiba. Awalnya bazar tersebut merupakan bazar ilegal karena dianggap tidak memiliki izin untuk dilakukan perdagangan di sana. Namun sejak tahun 2005, bazar tersebut telah dilegalkan oleh wali kota Amsterdam, Job Cohen. Di bazar tersebut dijual beragam barang hingga makanan khas Timur Tengah seperti Maroko dan India. Selain itu, bagi Anda yang tinggal di Belanda, bazar Ramadan ini juga banyak menjual makanan khas Indonesia juga loh pemirsa. Wah, ternyata banyak sekali tradisi unik dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan di berbagai negara dunia. Terlepas dari perbedaan cara merayakannya, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu bersuka cita karena datangnya bulan suci Ramadan. Pemirsa, tahukah Anda? Terdapat beberapa metode untuk menentukan kapan puasa Ramadan dimulai. Informasi selengkapnya sesaat lagi.